Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge Kyai Ahmad Musta'in kula badhe nyampaikan beberapa pertanyaan datang panjenengan. Ingkang pertama mengenai doa iftitah Yai. Ketika sholat niku terus pundi doa iftitah ketika sholat niku terus pundi napa sak mantune, setelah takbir atau sebelum takbir yang 7 kali itu. Lajeng kemudian soal kedua untuk kunut, doa kunut ketika sholat witir pada bulan Ramadan Yai. Ketika lupa baca doa kunut di separuh bulan Ramadan pada saat sholat witir niku, apakah harus mengganti dengan sujud sawi napa terus pundi? Jeng pertanyaan kang tiga, kang terakhir, ketika baca niat puasa pada saat selesai sholat tarawih, ingkang leres nika bacaan Ramadhana napa Ramadhani? Niku nyuwun penjelasanipun saderenge matur suwun sanget dhateng Yai Musta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan tentang pertanyaan dari jamaah menanyakan tentang doa iftitah yang dibaca pada waktu sholat hari raya, baik hari raya Adha maupun Idul Fitri. Pertanyaannya mengenai bacaan setelah takbir atau antara takbir dan takbir. Itu katanya sunnah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian apakah tetap juga baca doa iftitah? Pertanyaan seperti itu. Maka di sini kami jawab, untuk hari raya tetap, jadi doa iftitah itu kan dibaca atau sunnah hayah yang dibaca ketika sholat fardu maupun sholat sunat, termasuk sholat hari raya. Maka praktek membacanya doa iftitah di hari raya adalah ya sama setelah takbiratul ihram. Sama ketika sholat fardu, sholat sunat yang lain termasuk tarawih itu setelah takbiratul ihram baca doa iftitah. Nah, baru kemudian takbir yang kedua itu baru dihitung 1, 2 hingga sampai 7 itu adalah setelah takbiratul ihram. Jadi kalau di hari raya takbirnya itu 7 kali di rakaat pertama, itu adalah setelahnya takbiratul ihram. Nah, jadi kalau digabung dengan takbiratul ihram, maka takbirnya menjadi 8 kali. Itu yang harus dipahami. Jadi takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah. Setelah itu takbir lagi, Allahu Akbar, dihitung 1 kali. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Allahu Akbar 2 kali sampai 7 kali. Begitu ya, paham ya. Lah, rakaat kedua 5 kali itu juga artinya takbir 5 kali di rakaat kedua itu adalah setelahnya takbir intikal. Takbir bangkit dari sujud, Allahu Akbar, bangkit. Nah, kemudian takbir lagi 5 kali. Nah, jadi 6 kali sama takbiratul intikal. Itu takbir yang ada di hari raya seperti itu. Ya, paham ya? Itu yang berkaitan dengan doa iftitah dibaca ketika sholat sunnah Idul Fitri maupun Idul
Adha, jadi tetap dibaca setelahnya takbiratul ihram. Jadi yang 7 kali itu ada setelahnya itu, setelahnya takbiratul ihram dimulai lagi, takbir lagi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya saya ulangi, kalau digabung dengan takbiratul ihram maka jadinya 8 kali takbirnya. Karena memang momennya adalah momen mengagungkan Tuhan, membesarkan Tuhan pada hari itu, maka sunnah dengan bacaan takbir yang sampai 7 kali, 5 kali. Kemudian di lainnya sholat, ia memperbanyak takbiran. Karena momennya situasinya memang sudah situasi membesarkan Allah, karena umat Islam telah berhasil memenangkan ya dirinya untuk mengalahkan hawa nafsunya, maka Allah Maha Besar. Itu seperti itu. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang 2 berkaitan dengan apa kemarin? Kunut ya. Ya. Kunut ya, ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya tentang kunut ketika ditinggalkan itu harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, itu baik kunut sholat subuh yang pasti. Pertanyaannya adalah ketika kunut di separuh akhir bulan Ramadan, ketika lupa, apa juga harus diganti dengan sujud sahwi? Pertanyaan seperti itu, maka saya jawab, jawabannya adalah sama. Jadi kunut, baik itu sholat subuh ataupun kunut yang dibaca di sholat witir separuh bulan Ramadan, ketika lupa tidak kunut ketika witir di bulan Ramadan, maka sebelum salam sama dengan waktu subuh, meninggalkan kunut subuh diganti dengan sujud sahwi 2 kali. Itu ya. Yang bacaannya ya subhanallazi la yanamu wala yasu. Kunutnya seperti itu. Lain dengan kunut nazilah. Kalau kunut nazilah tidak perlu. Nah, mungkin demikian ya, ada himbauan dari pemerintah atau dari MWT untuk membaca kunut nazilah setiap sholat. Nah, sudah mau berangkat sholat, niat nanti rakaat akhir setelah ruku akan melaksanakan kunut nazilah. Nah, ternyata setelah dilaksanakan sholat, kemudian lupa pada rakaat terakhir baru ruku, lupa tidak kunut nazilah, padahal sebelumnya sudah direncanakan ya. Nah, ketika tasahud lupa iya tadi tidak membaca kunut nazilah, padahal ada anjuran suruh baca kunut nazilah, tadi kok tidak baca, lupa ya. Nah, kalau kunut nazilah lupa seperti itu, tidak usah diganti ya, sudah lewat ya sudah, karena itu ya kunut nazilah yang bukan bukan syiar sholat yang mesti dilakukan setiap hari, itu kan hanya sewaktu-waktu saja ketika ada keperluan. Itu bedanya. Itu yang berkaitan dengan kunut ketika ditinggalkan. Saya ulangi lagi, baik meninggalkan kunut sholat subuh maupun meninggalkan kunut pada waktu witir di separuh akhir bulan Ramadan, lupa tidak membaca, tetap dua-duanya diganti dengan sujud sahwi. Nah, itu. Dan tinggal satu lagi, ada tadi pertanyaan tentang niat di musola. Satu, niatnya nawaitu soma godin an adai fahdi syahri ramadhani hari sanati fardhonillahi ta'ala. Kemudian di musola satunya niatnya
nawaitu soma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhana. Hadis sanati. Itu yang betul yang mana ya? Ada Ramadhana, ada Ramadhani. Itu memang terjadi di mana-mana niat itu. Nah ini kalau kita mengikuti Ustadz Khwarizmi tempo hari di masjid ya sepi aman Ramadan saja. Nah itu sama ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Hari saja ya itu. Tapi untuk lebih pasnya ya Ramadan itu kan kalau wakaf ya itu masih dalam kondisi tengah-tengah kalimat, belum waktunya wakaf ya harus dibaca harokatnya. Nah, itu yang menyembunyikan Ramadhana itu orangnya mengerti. Ya, mengerti karena itu memang menurut ilmu nahwu katanya isim ghairu munsharif. Ya, itu isim yang menyerupai fi'il, mempunyai dua ilat, satu alam, dua ziyadah alif nun yang jernya pakai fathah, jadi Ramadhana. Kalau sakrona itu sifat sama ziyadah alif nun sakrona. Nah, ya, memang seperti itu isim munsharif itu memang harus seperti itu. Ketika jer tanda jernya adalah fathah sama dengan ahmada, maksudnya ahmadi bi ahmada ya bi ahmadi ahmada karena si fi'il sama dengan Ramadhana ahmada itu si fi'il harus jernya pakai fathah. Nah itu orang mengerti itu jawaban orang mengerti seperti itu. Tapi ada lagi yang lebih mengerti jawabannya. Bagaimana? Munsharif kok dibaca Ramadhani? Karena keterangan selanjutnya lebih luas lagi keterangannya karena posisinya adalah menjadi mudhof dalam posisi idhofah mudhof kepada hadis sanati. Jadi Ramadhani hadis sanati. Jadi Ramadhaninya itu menjadi mudhof, hadis sanati mudhof ilaih. Jadi diidhofahkan kepada hadis sanati. Nah, idhofah itu adalah khosoisul ismi. Ketertentuannya isim. Maka terkalahkan oleh itu. Betul itu si fi'il tapi terkalahkan oleh kekhususannya kalimat isim adalah idhofah. Nah, karena terkalahkan lebih kuat isimnya daripada sibehnya dengan fi'il. Makanya kemudian walaupun itu ghairu munsharif tapi karena terkalahkan oleh khosoisul ismi yang berupa idhofah maka tetap jernya dibaca kasroh Ramadhani hadis sanati Ramadhani iki tahun itu. Kalau Ramadhana tetap Ramadhana bisa juga hadis sanati tidak jadi mudhof ilaih, jadikan dzaraf ya. Ramadhana hadis sanata tapi nya dzaraf itu nasab. Jadi hadis sanata ing dalem iki tahun. Gak Ramadhana iki tahun tapi Ramadan ing dalem iki tahun hadis sanata. Nah, itu Ramadhana. Nah, ya seperti itu. Jadi ya boleh-boleh saja Ramadhani boleh-boleh saja tapi asalkan tahu jalurnya. Ketika hadis Ramadhana ya hadis sanata dibuat dzaraf indah, jadi akhirnya tidak posisi idhofah. Nah, kalau isi idhofah kan Ramadhani hadis sanati, Ramadhana ya hadis sanata. Itu yang berkaitan dengan niat yang beda antara satu dengan yang lain. Ada Ramadhana, ada Ramadhani, maka jelasnya insya Allah seperti itu, mohon dipahami. Sementara itu, pertanyaan hanya itu, maka ya kami akhiri jawaban saya sampai di sini. Ada kurang lebihnya, ya mohon maaf. Barangkali salah, ya mohon dibetulkan. Yang lain yang merasa ada yang kesalahan, kemudian ada yang membetulkan sebetulnya ya bagaimana, ya monggo. Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.